wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Jadi teman-teman, alhamdulillah di pagi ini kita bertemu lagi ya. Dan aku di pagi ini sudah berada di Terminal Poris Pelawat Tangerang teman-teman. Nah, aku di kali ini akan melakukan trip. Ini kita akan nyebrang pulau teman-teman. Aku akan menuju Denpasar bersama armada bus Gunung Harta. Jadi nanti kita akan rombongan bersama Bawata Security menuju Denpasar teman-teman. Dan kali ini aku melakukan perjalanan dengan titik awal dari Terminal Poris Tangerang dengan tujuan akhir di Denpasar nanti ya. Silakan kalian tonton videonya sampai selesai. Juga nanti akan membagikan tips untuk drivernya jika dia sampai Denpasar lebih cepat yang dari biasanya. Nah, menarik kan? Berapa sih tipsnya? Silakan kalian tonton videonya sampai selesai. Kemungkinan akan dibagi beberapa part video ya teman-teman ya, agar tidak terlalu panjang durasinya. Silakan kalian tonton videonya sampai selesai. Gimana keseruan trip kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Just check it out. Nah, ini aku di parkiran belakang teman-teman. Ini ada 2 unit Gunung Harta. Ini yang diberangkatkan nanti jam 10. Ini bis yang kita naiki nanti menuju Denpasar dengan plat DK7134GH. Yuk, silakan nanti kalian tonton videonya sampai selesai karena kita bisa juga belum berangkat ke sampai shelternya. Shelternya kan di sana. Kita tunggu dong. Sini juga banyak pahala kencana. Dan ini unit yang kita naiki hari ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to. Kali ini kita lanjut melakukan perjalanan dengan pemberhentian selanjutnya di kantor Bawata Security Pojok, Jakarta Selatan. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di penjemputan di tempatnya di Bawata Security di Tebet, Jakarta Selatan ya teman-teman. Ini kita di sini nanti perkiraan start jam 11 siang. Sekarang aduh gue lupa pakai jam. Sekarang udah baru jam 10. Jadi kita stay di sini dulu, mungkin kita sarapan dulu bareng kru juga belum sarapan. Nah, sebelumnya aku mau review bisnya dulu teman-teman. Fasilitasnya seperti apa aja yang ada di dalam bus ini saat perjalanan kita nanti dari Jakarta menuju Denpasar. Yuk, silakan kalian ikuti terus videonya sampai selesai ya. Just check it out. Oke teman-teman, jadi langsung kita review aja armada bus yang kita naiki ini ya. Karena ini sambil naikin penumpang, aku reviewnya sekilas. Cuma yang ada di fasilitas bus ini akan aku tampilkan nanti satu persatu di video ini ya. Oke teman-teman, jadi bodi bus ini dari eksterior dulu ya. Bodi bus ini menggunakan bodi jet class 3 SHD V. V itu Voyager ya teman-teman. Yang dirakit oleh Karoseri Adi Putra. Untuk mesinnya sendiri dia menggunakan Hino RM280 terbaru dari Hino, sudah Euro 4 ya teman-teman. Sudah caranya ramah dengan lingkungan. Terus untuk total seatnya di dalam bus ini ada 28 seat. Dilengkapi bed cover, bantal, dan leg rest di setiap seatnya. Sama ada dispenser juga, ada toilet, USB port, bahkan smoking room juga ada ya teman-teman ya di sini ya. Nah, terus untuk gunanya USB ini biar kita tidak takut kehabisan baterai handphone di dalam bus ini ya teman-teman. Jadi bisa ngecas terus HP-nya. Hanya untuk HP ya, tidak untuk power bank ataupun yang lain seperti laptop dan lain-lain lah. Oke, ini
seperti itu teman-teman untuk reviewnya. Sekarang kita langsung nunggu jam pemberangkatan bus yang kita naiki ini ya. Nanti jam 11 kita start dari kantor Bawata Security ini. Yuk gaskan. Oke, terus saya pinginnya di bawahnya itu yang aman ya, selamat ya. Satu itu paling utama, selamat, aman. Terus yang kedua nyaman, jadi pada bisa istirahat. Ini kan nggak semuanya kayak Bima, Bismania gitu kan. Banyak yang takut sebenarnya, bis. Gitu. Banyak yang malas, semua pada pengen ikut ke Bali juga, ya udahlah berangkat lah gitu kan. Mereka jatahnya yang bareng saya ini yang bukan jatahnya naik pesawat soalnya. Kalau yang naik pesawat besok itu yang levelnya lebih tinggi lah. Senior lah. Terus, tapi saya pikirnya cepet. Cuma cepetnya cepet yang halus. Jangan yayaan gitu ya. Ya kalau zigzag yang halus. Kan kadang di Indonesia ini susahnya adalah banyak lane hogger ya, pengganggu jalan di kanan gitu ya. Di tol udah kosong masih di kanan ya, termasuk kalian juga bis-bis itu. Karena malas kan, di kiri nanti ada truk ke kanan lagi kan. Jadi begitu kosong udah di kanan aja terus gitu kan. Jadi saya itu kalau nyalipin tuh harus akhirnya ngambil lewat jalur kiri gitu kan. Ya udah nggak apa-apa salipinnya lewat kiri kalau kayak gitu. Mau gimana lagi kan? Kalau ditungguin kadang juga nggak mau minggir juga gitu. Ya pokoknya banter halus. Nah saya ada bonus buat kalian. 4 macam nih bonusnya nih. Yang pertama 300 100 ya diterima. Nah, terus habis itu yang kedua ntar solar. Kalian solarnya modelnya cor apa los? Saya keluar jatah. Oke, solarnya kan jatah. Jadi kalau sampai kelebihan dari jatahnya nombok sendiri kan? Iya, nggak nombok. Tapi nggak usah takut dah. Itu solar habisnya berapa? Nanti 25%-nya sesuai struknya ya. Sesuai struknya kasih saya hitung terakhir nanti saya ganti. Ya kalau solar habis 400 liter gitu berarti 100 liter nanti saya ngambil gitu ya. Jadi nggak usah takut lewat dari jatahnya gitu ya. Nah, tapi ya kakinya tetap sekolah ya. Tetap sekolah tapi banter ya. Banter halus ya. Nah, jadi tapi nggak usah pikiran wah kelewat jatah ntar aku combo gitu, nggak usah kepikiran kan. Terus yang ketiga ya nanti jalan jam berapa? Target saya 24 jam perjalanan sampai Bali paling nggak. Tapi kalau bisa lebih cepat dari 24 jam perjalanan, saya akan kasih bonus waktu. Ya taruh misalnya 24 jam, kita selesainya 20 jam, berarti kan masih ada 4 jam kan? 4 jam kali 60 kan berarti 240 menit. Nah, 240 saya kali 1000, 240.000 gitu misalnya ya. Tapi itu kan kecil ya. Jadi jangan jadi patokan, belum lagi kalau jalanan macet atau apa ya udah serasa gerutu lah gitu. Masih ada bonus yang satu lagi, pokoknya kalau aku puas sampean bawanya sesuai tadi aman, selamat, nyaman, pada bisa istirahat, terus tetap cepet juga. Kalau macet kan bukan faktor kita dari luar kan, nanti tetap tak kasih bonus terakhir. Oke, kita udah meeting tadi ya, briefing sebentar. Sekarang saatnya kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Penasaran nih aku jam berapa start dari sini sampai sana, kira-kira kurang dari 24 jam atau lebih. Aku berharap sih yang tadi dibilang Pak Kris semoga kurang ya, lebih cepat lebih baik. Yuk kita persiapan berangkat, gaskan. Bismillah, kita mulai berangkat dari kantor Bawata Security Tebet, Jakarta Selatan pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Doa atur deh. Marah diambil gamenya. Ini apa sih Kis? Jatahnya Kis? Ini kita langsung masuk tol, jos tol, nanti berhenti di kantor perwakilan Cikarang ya teman-teman.
Kris, kalau mobil Pak Kris. Ya. Mas Bim. Ya, siap. Aman, Pak. Sama peserta yang lain ini gelasnya di depan. Kalau mau ngerokok di sana ya. Alias smoking. Lalu lintas aja. Ya, jangan kurangi kemacetan yang di Probolinggo barat timur. Itu dari Gilimanuk. Dapat info terbaru, bus yang kita naiki ini tidak mampir di Agen Cikarang Barat dan langsung jos menuju rumah makan 102 Taman Sari. Kayak gitu malah Nggak nggak ada. membahayakan dalam arti membunuh atau apa. Enggak. Tapi mungkin kalau kita juga punya kesalahan, kita punya kekurangan, Ya, dia ini juga apa? kecuali kalau kita salah. Dia mencelakakan kita bisa Ya, mungkin ya. Dia bisa. bikin kita jadi tersesat atau apa gitu. Nah, pasti ada berita, ada Sebabnya. Bikin kita jadi sakit gitu mungkin bisa. Ya. Itu udah kelewat kilometer 100 loh. Tiga jalur. Tapi kalau jalan Pantura itu tetap ramai juga loh. Tapi ya ramenya rame lancar. Kalau bayangin kalau nggak ada tol ini ya, rapetnya kayak apa itu? Kemarin di One Way itu saya lewat Pantura juga Pak. Sama beragama tapi orang baik, dia mending beragama tapi orang baik. Karena ada keyakinan, ada iman. Sempurna berarti itu. Ya lebih baik begitu kan. Ya. Tapi prinsipnya bagus sih Pak Kris. Seperti Pak. Kalau nggak bisa jadi, Punya hati lah yang penting kita. tapi kalau beragama nggak bisa jadi orang baik, lo ngapain beragama? Gitu. Mau bikin apa lagi? Mungkin rumah makan lagi, warung-warung, Oleh-oleh kayaknya. oleh-oleh bisa. Tuh, Mujijaya sampai sini, Vascanio aku. Oke teman-teman, ini kita tiba di rumah makan Taman Sari, rest area KM 102. Di sini kita servis makan dulu. Tadi kita review bisnya, nanti aku makan-makan. Nanti aku kasih tahu juga untuk mungkin kita lihat sekilas-kilas tampilan interior bisnya. Ini dikasih kupon karena tiketnya menggunakan M-Ticket ya, udah online. Ini untuk kupon makannya. Yuk kita makan dulu. Ini untuk servis makannya teman-teman. Kuponnya kita tukarkan nanti di sana. Terus untuk menu-menu makannya seperti ini. Kita ambil makan. Selain ada prasmanan, di sini juga ada pilihan sop ayam, soto, sama bakso teman-teman. Ya, kalian bisa milih selain prasmanan, bisa milih di sini juga. Untuk pilihan menu makannya banyak ya teman-teman ya. Di sini aku jadinya ngambil pakai ayam chicken sama teh hangat, biar nggak prasmanan terus ya. Kita kali-kali makan yang kayak gini. Sebenarnya kalau daripada PO bis makan McD apa mending kayak gini aja sih menurut aku, terus ditambahin snacknya gitu ya, malah lebih untung loh, lebih banyak buat penumpang tuh, maksudnya untuk servis snack makan gitu kan, daripada mahal-mahal McD cuma karena brand aja gitu loh. Dan kayak gini pasti harganya lebih miring sih. Oke, sekarang yuk langsung aja kita makan dulu teman-teman, gaskan. Selesai makan kita sholat dulu. Masih ada waktu. Ini sholatnya di sini ya. Dari tempat kita makan di sebelah sana tuh. Makan dulu, sholat dulu. Oke teman-teman, aku udah selesai sholat dan makan tadi ya. Bisnya ganteng juga ya. Emang ganteng sih, warna merah. Ini kalau nggak salah dulunya ya teman-teman ya. Ini aku kalau salah dikoreksi, dulunya dia tuh livery ini punya New Santika kalau nggak salah. Terus bisnya New Santika dibeli sama ini, akhirnya liverynya jadi punya ini. Gitu kalau nggak salah. Untuk masalah perjanjiannya itu kurang tahu aku antara Santika sama Gunung Hartanya masalah livery. Tapi ini dulunya yang aku ngerti, New Santika pertama yang punya livery kayak gini, gambar bis itu ya, warna merah persis kayak gini. Cuma sekarang udah ditambahin ada logo GH sama livery hijau sama
striping kuning birunya ya. Oke teman-teman, sekarang kita nunggu jam pemberangkatan lagi ya. Kayaknya nanti nyolar sekalian sih di sebelah sana. Yuk kita tunggu. Buat teman-teman yang penasaran banget sama interior bus ini, aku kasih lihat lagi ya. Sebelumnya kan udah aku liatin di awal video, di awal-awal video tadi. Ini untuk seatnya seperti ini, rimba kencana sampai belakang banget. Itu yang ada smoking room ya, sama toiletnya di sini. Ini smoking room nih, kita buka aja. Ini untuk penampakan smoking roomnya. Dan ini toiletnya, tapi toiletnya tidak untuk BAB ya teman-teman ya. Nah, untuk buang air kecil. Itu ya teman-teman. Terus ini untuk tempat istirahat driver belakang. Ini sampai belakang kursinya sama semua, nggak beda, berleg-rest semua. Terus untuk USB juga udah disediain di setiap seatnya, di setiap atas lover G, deket lover AC ini ya. Kan lover AC nih. Ini ada USB-nya nih. Oke, yuk sekarang kita lanjut nunggu perjalanan lagi. Gas kan. Sebelum lanjut jalan, kita nyolar dulu di sini. Sebelum nanti jos. Jadi ada bantalnya ya, bantal sama bed cover. Mantap. Saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi dari rest area KM 102 jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Temenin papi. R01 1626 ini. 1626. Nah ini dia pemandangan yang jangan sampai terlewatkan jika kalian melewati tol Cipali teman-teman. Cakep banget sih pemandangannya, epic banget. Berangkatan ke kok Tulungagung Pak itu mas. Bis mulai bis 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai round dulu sampai 19 Termuda. ya. Nah ini dia gerbang tol yang sudah lama tidak aktif ya teman-teman, yaitu gerbang tol Palimanan. Setelah dari tadi kita tidak bertemu bus, akhirnya bertemu juga dengan bus Putra Remaja jurusan Jambi Jogja. Bendol sama Anas terus. Bis Jogja nyampe Solo jam berapa? Arah ke Denpasar ke Jakarta. Waktu itu kita keramat kan jam 6, jam 1 Solo ya kan. Iya. Nah ini kan kurang lebih jam 5, 6 jam udah Family Raya. Rancang-rancang nggak bisa nafas lagi. Iya ini bener bekasnya Dahlia Indah ini apa ya? Bekasnya Dahlia Indah. Putra Mandiri Tulungagung itu iya. Iya bener, valid. Yang Jogjanya udah nggak keluar tol ya? Habis makan malam. Enggak pak.
Berarti ini di depan kita kan? Di depan kita? Iya. Nah kalau minta jalan kan enak bisa kontak dia. Hanya ya, tapi cepat juga ya. Bukan Bandung kali, Semarang kali. Enggak. Bandung ini, SR3 Bandung semua. Akhirnya sudah gelap juga ya teman-teman, gak kerasa setelah perjalanan kita dari tadi. Ini nanti kita akan berhenti di rest area KM 519, bus mengisi solar dan penumpang diberi waktu untuk sholat dan istirahat. Kita masuk rest area KM 519, kita istirahat dulu sambil bis nanti juga ngisi solar dulu ya di sini teman-teman. Kita istirahat sholat dulu sebentar sambil bisa nyolar. Oke teman-teman, ini bisnya selagi nyolar. Kita sholat dulu ya. Setauku musolanya tuh di belakang gedung ini, masjid bukan musola. Yuk lanjut.